Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah al-mab'usu rahmatan lil alamin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para pengurus takmir Masjid Fajrul Islam yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sangat kami muliakan para jamaah, para sepuh, para bini sepuh, bapak dan ibu-ibu, para ikhwan wal akhwat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atau pada subuh yang mulia ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah kami sampaikan, bahwa tema kita pada pagi hari ini, karena kita sekarang sudah berada di tanggal 28 September ya, dan tinggal 2 hari lagi ya, kita tidak akan pernah melupakan sejarah yang sangat kejam ya, sejarah yang sangat biadab, yaitu sejarah yang terjadi pada tanggal 30 September, gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI, atau sering juga disebut dengan istilah Gestapo ya. Gerakan 30 September. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sedikit kita akan membahas bahwasanya kebangkitan ideologi atau paham komunis di Indonesia itu bukan sesuatu yang tidak ada. Jadi kebangkitan komunis di Indonesia hari ini sangat nyata. Nanti akan kita lihat, bagaimana gerakan-gerakan komunis ini setelah lengsernya Soeharto, atau setelah Orde Baru, atau di era reformasi, aroma busuk komunis ini nyata ya. Hanya saja mungkin di antara kita ada yang hidungnya sehat ya, sehingga bisa mencium bau busuknya komunis ini. Tapi bisa jadi di antara kita ini banyak yang hidungnya flu ya, yang hidungnya kurang sehat ya, apalagi hidungnya sudah ditempel duit ya, sudah disesel proyek ya, sudah ditempel jabatan ya, sehingga akhirnya apa?
bau aroma komunis yang hari ini ada di sekitar kita ini sudah tidak lagi tercium oleh kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, gerakan komunis di Indonesia itu didirikan tanggal 23 Mei tahun 1920 ya. Makanya orang-orang komunis di Indonesia pasti tanggal 23 Mei mereka akan memperingati hari lahirnya komunis di Indonesia. Dulu nama awalnya adalah ISDV ya. Ini waktu di era Belanda. Kemudian berubah menjadi yang tanggal 23 Mei 1920 itu berubah menjadi namanya Partai Komunis Hindia Belanda, PKH ya. Ketuanya adalah Seneplit dan wakilnya adalah Semaun. Yang nanti Seneplit ini karena tahun 1924 dia melakukan pemberontakan di era Hindia Belanda, maka dia diusir oleh Belanda dari Indonesia, dan kemudian Seneplit ini bersama Semaun sempat melarikan diri ke Moskow, Uni Soviet, dan kemudian ke Cina, dan akhirnya Seneplit lari ke Jerman. Di Jerman dia ditangkap oleh orang-orangnya Hitler dan kemudian dieksekusi di Jerman. Seneplit ini. Jadi Seneplit yang merupakan pendiri Partai Komunis Hindia Belanda ini, dan ini nanti yang menjadi cikal bakal daripada PKI, itu dieksekusi mati di Jerman. Semaun kembali ke Indonesia. Semaun kembali ke Indonesia setelah 1924 kondisi politik Indonesia semakin baik di era Belanda, maka Semaun kembali ke Indonesia dan akhirnya kemudian Partai Komunis Hindia Belanda diganti namanya dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang kemudian setelah Semaun tokohnya diganti oleh namanya Musso yang tahun 1948. Jadi orang-orang PKI ini tidak berputus asa ya. Gagal mereka melakukan kudeta tahun 1924, mereka kembali mencoba kudeta untuk yang kedua kalinya 24 tahun setelahnya. Jadi kalau 1924 itu di Timur Tengah, kekhilafahan Turki Utsmani itu dihancurkan, di Indonesia terjadi pemberontakan pertama Partai Komunis Hindia Belanda. 24 tahun berikutnya 1948, maka orang-orang komunis ini yang dipimpin oleh Musso kemudian melakukan pemberontakan dan kudeta. Tepatnya 3 tahun setelah Indonesia merdeka. 3 tahun setelah Indonesia merdeka. 45 kita merdeka, 48 mereka melakukan kudeta. Alhamdulillah, dengan izin Allah, umat Islam, para ulama, para kiai bangkit ya, bersama para angkatan, para TNI militer, setelah ribuan para kiai ulama dibunuh secara keji di wilayah Madiun, kemudian Ponorogo, kemudian Ngawi, dan kemudian sampai wilayah Magetan, dan terus sampai ke wilayah Solo, Jogja. Makanya nanti ada gubernur Jawa Timur itu dibunuh di Ngawi setelah pulang dari Yogyakarta. Kemudian dicegat oleh orang-orang PKI ini di Ngawi, dan kemudian akhirnya dibunuh ya. Makanya nanti ada namanya, kalau di Ngawi itu ada tugu namanya Tugu Suryo, itu yang merupakan gubernur Jawa Timur yang dibunuh oleh PKI. Alhamdulillah, kudeta PKI tahun 1948 berhasil ditumpas. Musso ditembak mati. Namun ingat, para ulama-ulama kita banyak yang dibantai. Para kiai, para santri
itu dibunuh secara keji, secara biadab, perutnya dibeleh pakai arit dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang-lubang sumur itu. Dan memang sudah menjadi tradisi orang-orang komunis, kalau membantai dan membunuh pasti mereka menyiapkan apa? Menyiapkan sumur ya untuk para orang-orang yang sudah mereka bantai, sudah mereka bunuh ini. Wallahu a'lam berapa ribu sumur yang sudah mereka persiapkan. Dan sekarang di mana sumur-sumur itu hanya Allah yang Maha tahu. Oleh sebab itu Bapak sekalian, namun 17 tahun berikutnya, tahun 17 tahun berikutnya setelah peristiwa pembantaian dan pemberontakan komunis tahun 1948, ternyata mereka nggak putus asa. 17 tahun berikutnya, tepatnya 1965, ketika Partai Komunis Indonesia dipimpin oleh kadernya Musso yang bernama DN Aidit ya. DN Aidit ini nama asli ya. DN itu nama bawaan asli pemberian orang tuanya Aidit. DN itu pernah saya sampaikan dulu, nama aslinya Aidit itu adalah De Ja'far Nawawi Aidit. Nah, ya. Makanya kalau dulu kan orang zaman dulu kalau nulis huruf J itu ada D-nya, ya, DJ. Makanya nama aslinya Aidit itu Ja'far Nawawi Aidit, ya, DN disingkat dengan DN. Setelah perkenalan dia dengan komunis dan partai sosialis dan paham Marx Lenis ini, akhirnya dia buang nama Ja'far Nawawinya dan kemudian dia ganti dengan nama Diva Nusantara yang kemudian akhirnya masyhur hari ini kita kenal dengan nama DN Aidit. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bersama, paham komunis ini ada sebuah gerakan untuk melawan kapitalisme. Ya. Jadi dulu para penjajah datang ke negara-negara, negeri-negeri yang ada di dunia ini untuk menjajah negara-negara jajahan mereka, terutama negara-negara yang datang dari Eropa, ya, Belanda, Inggris. Lah akhirnya muncul satu gerakan yang dibawa oleh seseorang yang bernama Karl Marx, ya. Dia tidak rela kalau rakyat jajahan ini diperbudak oleh para kolonialisme dan perekonomian mereka diperbudak oleh para kapitalisme, pemilik modal ini. Jadi awal mulanya munculnya ide dan paham komunis itu adalah untuk melawan para pemilik modal, kapitalisme dan sebagainya, yang kemudian akhirnya berubah menjadi satu ideologi. Dan negara pertama di dunia yang mewujudkan ideologinya Karl Marx ini, Marxis ini, di dalam negara itu adalah Uni Soviet. Pemimpinnya waktu itu namanya Lenin. Makanya kalau dalam sejarah komunis pasti itu Karl Marx selalu disandingkan dengan yang namanya Lenin. Paham Marxisme pasti selalu disandingkan dengan Leninisme, ya. Sehingga kalau dalam ideologinya orang-orang komunis, Karl Marx itu Tuhannya, Lenin nabinya, ya. Nah, udah, jadi antara Karl Marx dengan Lenin itu satu pasang itu. Sehingga pasti paham Marxis itu selalu disandingkan dengan paham apa? Paham Lenin. Karena Lenin lah orang pertama yang mengejawantahkan ideologi Marxis ini dengan apa? Ke dalam bentuk suatu negara. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian DN Aidit ingin mengambil alih dan ingin mengganti dasar negara kita ini dari dasarnya yang Pancasila, kemudian ingin diubah menjadi ideologi komunis. Sehingga kemudian dia berencana untuk melakukan kudeta untuk yang ketiga kalinya. Ini penting ya.
Padahal Pak, kalau nanti dibaca dalam bukunya Pak Taufik Ismail itu, beliau mengatakan di negara-negara mana yang ada paham komunisnya, itu sekali mereka memberontak kemudian berhasil digagalkan, selesai, mereka tidak pernah ingin membuat kembali. Tapi di Indonesia mereka sudah 3 kali melakukan apa? Percobaan kudeta. Berarti ada kemungkinan yang keempat kalinya atau kelima kalinya. Naudzubillah min dalik. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika DN Aidit ingin melakukan kudeta di negara kita ini tahun 1965, maka menurut kajian dia, satu-satunya aparat militer yang akan menjadi penghalang daripada tujuan komunisme ini adalah angkatan darat, yang kemudian mereka sebut dengan istilah Dewan Jenderal, dan ini yang akan menghalangi mereka. Maka untuk mewujudkan negara komunis di Indonesia ini, maka akhirnya DN Aidit memerintahkan untuk menculik para Dewan Jenderal ini, yang menurut beberapa data disebutkan apa? Sebenarnya penculikan itu belum waktunya, tapi DN Aidit keburu karena khawatir kalau enggak PKI lebih dulu yang melakukan, nanti Dewan Jenderal yang akan melakukan, sehingga akhirnya kesepakatan yang sudah disepakati tersebut dilanggar oleh DN Aidit. Dan itu cara Allah untuk kemudian menghancurkan paham dan ideologi komunis ini, sehingga akhirnya pasukan Cakrabirawa yang merupakan pengawal presiden ini kemudian melakukan gerakan apa yang kita sebut dengan istilah G30 SPKI, gerakan 30 September. Jadi 30 September dini hari mereka bergerak menculik para Dewan Jenderal. Ada 6 jenderal yang berhasil mereka culik dan 1 orang polisi yang kemudian mereka bawa ke sebuah tempat yang kita kenal hari ini dengan lubang buaya, dan kemudian mereka bunuh, mereka siksa, dan mereka kubur jenazahnya di dalam lubang buaya itu dengan cara yang sangat keji dan sangat sadis. Ada 1 jenderal yang selamat, namanya Abdul Haris Nasution. Lah Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa bayangkan Mbak, kalau tanggal 1 Oktober besok harinya umat Islam dan militer tidak berhasil mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan kemudian jatuh ke tangan komunis, wala'iyadzubillah, mungkin akan ada puluhan juta rakyat Indonesia yang akan dibantai oleh komunis. Jenengan baca nanti sejarahnya Pol Pot, Mbak. Pol Pot dengan partai komunisnya yang bernama Khmer Merah itu hanya berkuasa di Kamboja berapa tahun? Hanya 4 tahun. Pol Pot dengan partai Khmer Merahnya dan orang-orang komunisnya berhasil mengambil alih negara Kamboja dan kemudian mengubah ideologi negara Kamboja menjadi ideologi komunis. Hanya 4 tahun saja, mulai 75 sampai 79. Berapa juta yang dibantai oleh Pol Pot? Diperkirakan ada 3 juta orang. 3 juta orang, 4 tahun membunuh 3 juta orang. 20% populasi Kamboja dibantai oleh Pol Pot. Jadi kan kalau nanti ke Kamboja itu ada museumnya, namanya Kilfil. Ini museum tempat bagaimana dulu pembantaian Pol Pot terhadap rakyat Kamboja, baik dari tokoh agamanya yang dibantai terlebih dahulu, kemudian orang-orang kayanya, para pengusaha-pengusahanya, kemudian rakyat jelata dibantai secara keji dan kejam. Bayangkan kalau dulu komunis ini berhasil merebut negara ini, Pak. Naudzubillah min dzalik. Kalau 20% populasi Indonesia mereka bantai, berapa puluh juta itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, disinilah kemudian di satu sisi tentunya dalam bab PKI, penumpasan PKI,
kita berterima kasih kepada Soeharto, ya. Suka atau tidak suka, ya. Dalam bab PKI loh ya. Kalau dalam bab-bab yang lain ya monggo lah, ya. Dalam bab komunis, penumpasan terhadap PKI, Pak, kita katakan apa? Soeharto punya andil besar. Bahkan, nah ini penting ya. Bahkan ketika Soeharto membubarkan PKI, orang yang pertama yang menolak pembubaran PKI di Indonesia siapa? Soekarno. Nanti bisa dibaca dalam buku ini. Ini ada buku yang ditulis oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Samsudin ini, dengan judul bukunya Pertarungan Politik di Seputar Peristiwa G30 SPKI. Jadi Soekarno itu tidak suka, tidak rela anak emasnya yang bernama PKI yang dipimpin oleh DN Aidit itu dibubarkan. Maka akhirnya ada satu prasangka yang mengarah kepada bahwasanya apa? Soekarno terlibat di dalam G30 SPKI. Makanya ada TAPS MPR-nya itu yang kemarin baru dicabut. Ini penting ini, ya. Surat pimpinan MPR yang namanya Bamsot itu tanggal 9 September 2024 yang lalu. Nah, ini supaya kita paham betul ini, Pak. Mencabut TAPS MPRS nomor 33 MPRS tahun 1967 yang menyatakan bahwasanya Soekarno terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Itu ada TAPS MPRS-nya, baru dicabut kemarin 9 September kemarin. Dan ini dipertanyakan oleh banyak para ahli. Karena apa? Karena kalau ingin mencabut satu TAPS MPRS misalnya, itu seharusnya melalui sidang istimewa. Nggak cukup hanya dengan surat pimpinan MPR. Artinya ada satu bukti sejarah yang sudah dihapus dari negeri ini, Pak. Makanya nanti jenengan bisa lihat itu di YouTube setelah penghapusan TAPS MPRS nomor 33 tahun 67 ini, ada wawancara dengan anaknya Ahmad Yani, namanya Amelia Ahmad Yani. Bisa dicek nanti di YouTube itu. Dia menjelaskan dan menunjukkan bahwasanya apa? Ada bukti yang sangat kuat yang menunjukkan Soekarno terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Bambang Susatyo sebagai ketua MPR bertanya, kalau memang Soekarno terlibat dalam peristiwa G30 SPKI, kenapa Soeharto tidak menyeret Soekarno ke mahkamah militer? Dan kenapa kemudian Soekarno tidak diadili? Kalau memang terbukti Soekarno terlibat, dia seharusnya dieksekusi. Tapi faktanya Soekarno tidak pernah dibawa ke mahkamah militer dan tidak pernah diadili. Sebenarnya jawaban pertanyaan ini sudah dijawab oleh Soeharto sekian puluh tahun yang lalu. Apa kata Soeharto ketika ditanya, kenapa Soekarno tidak diseret ke mahkamah militer? Apa kata Soeharto? Bangsa kita ini punya falsafah. Apa falsafahnya? Mikul dhuwur, mendem jero. Itu kata Soeharto. Apa nanti kata dunia? Apa kata dunia? Kalau Soekarno kita bawa ke mahkamah militer, kemudian diadili dan terbukti, kemudian Soekarno dieksekusi, kemudian apa kata dunia? Oh, ternyata Indonesia proklamatornya ternyata apa? PKI. Sehingga Soekarno mengatakan apa? Kita ini mikul dhuwur. Soekarno tuh punya jasa yang besar dalam kemerdekaan negara kita ini. Dia bapak proklamator. Dia punya andil besar, punya jasa besar. Makanya apa? Kita akui itu jasa-jasa Soekarno ini. Sehingga akhirnya apa? Soekarno tidak artinya negara memberikan apa? Memberikan maaf, ampunan kepada Soekarno. Tapi tetap bahwasanya fakta sejarah yang menunjukkan Soekarno terlibat, ini harus juga kita sampaikan. Jadi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah,
Dan tinggal satu, Pak, tinggal satu target orang-orang komunis di Indonesia ini. Apa itu? Mencabut TAPS MPRS nomor 25 MPRS tahun 66 tentang larangan PKI. Itu target mereka. Kalau TAPS MPRS nomor 25 tahun 66 ini nanti dicabut, sudah itu. PKI berarti apa? Legal kembali di Indonesia, waliyadzubillah. Dan itu pernah diusulkan di eranya Gus Dur, ya. Jadi waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur pernah mengusulkan untuk mencabut apa? TAPS MPRS nomor 25 tahun 66 ini. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Sedikit akan kita lihat bagaimana aroma ideologi komunis hari ini, Pak. Setelah reformasi, salah satu tokoh yang memiliki ideologi komunis yang bernama Budiman Sujatmiko, dia mendirikan apa yang dia tulis, apa yang dia sebut dengan istilah PRD, Partai Rakyat Demokratik. Ingat, Partai Rakyat Demokratik ini bukan partai politik, Pak. Ini kalau bahasanya di militer tuh namanya SEKO, Sekolah Komando. Artinya Budiman Sujatmiko itu mengkader orang-orang, anak-anak muda yang memiliki haluan komunis, dididik di PRD untuk menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang di Indonesia. Dan itu sudah mereka mulai sejak tahun 2000, Pak. Berarti sudah 24 tahun mereka mengkader itu. Dan mungkin sekarang hasil-hasil kader-kader mereka ini sudah bersebaran di mana-mana. Bisa jadi sudah berada di lembaga negara, sudah berada di BUMN, sudah berada di DPR MPR, sudah berada di ormas-ormas itu. Wal'iyadzubillah. Makanya ketika kemarin bulan Februari itu tahun 2024 yang lalu, sebelum pemilu, Pak Tawaf Zuharon itu penulis buku Banjir Darah PKI itu telepon saya, Ustadz, nyoblos tahun ini. Saya bilang kayaknya iya, walaupun saya tidak pernah nyoblos sebelumnya sejak era Soeharto ya, apalagi era Gus Dur. Saya belum pernah nyoblos, tapi untuk tahun ini kayaknya saya harus nyoblos ini, karena kita harus menangkan calon yang punya paling tidak ada keinginan untuk memperbaiki negara Indo. Saya tanya lah Pak Tawaf, kira-kira nyoblos tidak? Dia bilang saya tidak nyoblos. Lah kenapa, Pak? Kalau saya ceritakan, ya ngeri Pak Ustadz, dia bilang. Di seluruh tim sukses 3 calon presiden ini, itu anak-anaknya Budiman Sujatmiko. Jadi di 3 calon ini, Pak, di 3 capres ini, Pak, baik itu Prabowo, baik itu Ganjar, baik itu Anies Baswedan, Pak, tim-tim suksesnya itu anak-anaknya Budiman Sujatmiko, anak-anak kadernya Budiman Sujatmiko. Artinya jenengan coblos sing pundi wae. Dan yang menarik, Budiman Sujatmiko ini, Pak, selama belasan tahun dia nebeng, bukan jet pribadi ya, dia nebeng di PDIP. Dan ingat, untuk pemilu 2024 yang lalu, Budiman Sujatmiko kemudian loncat kemana? Gerindra. Ingat itu, Pak. Artinya untuk 5 tahun ke depan kita jangan berharap lebih kalau Indonesia bisa lebih
lebih baik. Pertanyaannya, kenapa Budiman Sujatmiko loncat dari PDIP kemudian gabung ke, kalau setiap kali nyalek daerah pilihannya mana? Madiun, Mbak. Itu daerah pilihannya Budiman Sujatmiko. Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan. Itu dapilnya Budiman Sujatmiko. Kenapa nggak Karanganyar? Kenapa nggak Karanganyar? Ya? Karena paham betul Budiman Sujatmiko itu. Budiman Sujatmiko ini, Pak, bapaknya dulu, bapak ibunya tokoh Muhammadiyah. Dia mulai terpengaruh dengan paham komunis ini, sosialis Leninis ini, ketika dia kuliah di Jogja. Wallahu a'lam. Yang jelas, ini aromanya sudah kecium. Yang kedua, aroma komunis ini, Pak, sangat kecium, itu sangat busuk keciumnya itu. Kapan? Ketika Kongres PKI pasca reformasi itu dilanjutkan, Mbak. Terakhir sekali orang-orang PKI ini mengadakan Kongres PKI itu tahun 1965. Itu kongres yang ketujuh, terakhir itu di Blitar, 1965. Sebelum peristiwa G30 PKI. Dan jenengan tahu bagaimana 32 tahun, Pak, mereka poso itu. Tidak ada kongres. Di era Soeharto sedikit pun mereka nggak berani ingin muncul. Kenapa? Muncul langsung disikat oleh Soeharto. Tapi menarik, setelah reformasi, Pak, 2 tahun setelah reformasi, tahun 2000 muncul Kongres PKI yang ke-8 di Sukabumi tahun 2000. Tahun 2006 mereka mengadakan Kongres PKI yang ke-9 di mana? Di Cianjur. Tahun 2010 mereka melaksanakan Kongres PKI yang ke-10 di mana? Magelang. Tahun 2015 mereka mengadakan Kongres PKI yang ke-11 di mana? Di Kendal. Pertanyaannya, siapa yang melanjutkan Kongres PKI ini? Apa mungkin Muhammadiyah? Apa mungkin NU? Nggak mungkin, Pak. Berarti siapa yang melanjutkannya? Yo PKI, yo mungkin dong orang PKI masuk kongres. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Belum lagi kemudian muncul di DPR gerakan untuk membuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang menyebutkan Pancasila itu intinya adalah Trisila. Kalau diperas lagi menjadi Ekasila. Dan alhamdulillah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini gagal untuk dijadikan undang-undang. Namun bukan berarti mereka diam, Pak. Mereka memunculkan berikutnya, Pak, rancangan undang-undang BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ingat itu. Jadi munculnya BPIP, Pak, itu setelah gagalnya haluan ideologi Pancasila. Dan diletakkanlah ketuanya namanya Yudian Wahyudi, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga. Yang sangat menarik, setelah Pak Yudian ini jadi ketua BPIP, dia mengeluarkan satu pernyataan yang sangat kontroversial. Apa itu? Dia mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Bayangkan, Pak, nggak mungkin, Pak, pernyataan itu keluar dari orang yang tidak memiliki pengaruh paham komunis itu. Bagaimana mungkin dia mengatakan Pancasila itu musuh, agama adalah musuh terbesar
Pancasila. Memang yang merumuskan Pancasila iblis apa? Belum lagi kemudian Pak Yudian mengatakan apa? Dia ingin mengubah salam agama menjadi salam Pancasila. Kemudian dia mengatakan apa? Ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat suci. Bahkan yang terakhir kelihatan banget itu bagaimana sangat nggak sukanya dengan jilbab dan hijab. Dan kemarin saya lihat itu ketika dia di sidang di DPR Komisi 2 itu sama sekali nggak bisa apa-apa, Pak. Saya bayangkan itu ya Allah, bagaimana nanti kalau dia disidang oleh malaikat mungkar dan nakir itu. Kemarin waktu disidang di DPR Komisi 2 aja gini aja bener. Ketika ditanya, sampai ada anggota DPR itu yang nanya itu ya, Pak Yudian, dia bilang, kalau saya lihat dari biografi Bapak, alumni pesantren, pernah mondok di pesantren Termas, 5 tahun tuh Pak Yudian tuh pondok di Termas Cilacap, Pacitan itu, Pak. Kemudian menyelesaikan pondoknya di Jogja, pondok pesantren Krapia ya namanya, ya. Kemudian Anda S1-nya di UIN, kemudian jadi rektor di UIN. Kata anggota DPR ini, nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk nalar saya itu. Anda dengan biografi yang notabene dari pondok pesantren, kemudian dari UIN jadi rektor UIN, kok bisa-bisanya melarang orang pakai jilbab itu? Nggak masuk akal saya itu. Sampai ditanya anggota DPR, tolong Pak ceritakan sebenarnya dalang iki sopo? Yang menyuruh Anda ini siapa? Karena nggak mungkin ini kebijakan Anda. Karena kalau dilihat dari biografi Anda, dari perjalanan pendidikan Anda, kayaknya nggak mungkin dong ente ngelarang orang pakai jilbab. Itu diem aja, nggak jawab, Pak. Berarti jangan-jangan memang ada aktor, bisa jadi, Pak. Jadi Pak Yudian ini cuman sekedar ya, pion aja. Kalau ente nggak mau buat, tak copot we dari BPIP. Oh iya, manut. Dulu sempat muncul, Pak, istilah kerja dan kerja itu mirip sekali dengan slogan siapa? PKI. Dan betul, Pak, mereka betul-betul kerja, Pak. Kerja ngerampok duit negara. Sudah berapa ribu triliun itu duit Indonesia dirampok sama mereka. Dan kemarin ketika DPR mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset para koruptor ini, ditolak oleh Jokowi, sehingga akhirnya nggak ditandatangani, Pak. Sehingga akhirnya para koruptor yang mencuri, yang merampok, yang mengkorupsi duit negara ini, Pak, yang jumlahnya sampai ratusan bahkan ribuan triliun itu tidak bisa dimiskinkan itu koruptornya itu. Belum lagi mereka jual aset negara. Udah bingung itu mau dijual opo, akhirnya pasir laut pun ada dijual. Dan alhamdulillah kemarin di DPR ditolak itu, sehingga tidak boleh pasir laut Indonesia dijual itu. Dijualnya mana, Pak? Singapura. Dan Singapura sekarang ingin melakukan pembangunan kota di atas laut. Kan lucu ini. Pasirnya mau diimpor dari mana? Dari Indonesia. Setelah nanti gagal nih, Pak, jual pasir laut ini, setelah ini mungkin Arab dol angin mungkin ya. Angin topan. Wis bingung itu, Pak. Kabeh Arab di dol. Waliyadzubillah. Lah maka Bapak sekalian, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesempatan jangan lupa untuk memutar film G30 SPKI yang kemarin beberapa hari yang lalu anaknya DN Aidit
yang bernama Ilham Aidit mengatakan apa? Jangan tonton film PKI itu karena penuh dengan kebohongan dan penuh dengan penyesatan. Lah, terus nonton awakmu ngono, penak men. Jadi ini menunjukkan Mbak, anaknya DNA itu nggak seneng Mbak. Kalau umat Islam, rakyat Indonesia setiap tahunnya masih mengingat apa? Ya. Bahkan aroma yang lebih busuk lagi Mbak, pemerintah sudah menetapkan apa? Kompensasi untuk korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan yang menariknya Mbak, dalam PKI, dalam peristiwa 65 Mbak, PKI itu jadi korban dan mereka berhak dapat kompensasi. Lah terus umat Islam yang dibantai oleh PKI kenapa nggak dapat kompensasi? Ini kan pertanyaan yang harus kita tujukan kepada si Mulyono. Mulyono ya. PKI yang jadi pelaku dianggap apa? Korban, dan mereka sekarang sudah dibayar itu Pak. Jadi anak-anak keturunan PKI yang dulu dibantai, dibunuh oleh TNI itu sekarang sudah dibayar kompensasinya. Bahkan saya dapat informasi, wallahu alam, yang pertama kali dapat bayaran itu di desa Giriroto, Boyolali. Ya. Jadi kalau dari mana itu, dari daerah Solo itu ke mana, ke utara ya, itu ada desa Giriroto Boyolali. Katanya yang pertama kali dapat kompensasi mereka yang ada di sana. Lah terus bagaimana dengan umat Islam yang anaknya yang bapak-bapaknya dulu dibeleh, ulama-ulama kita di Jawa Timur disembelih, tokoh-tokoh umat Islam dibeleh. Kenapa mereka nggak dapat kompensasi? Kenapa yang anak-anak PKI yang oleh sebab itu Pak sekalian, ini sudah cukup mengkhawatirkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, dan umat Islam lah yang satu-satunya ya di Indonesia ini yang menjadi garda terdepan untuk menjaga keutuhan daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.